memuji nama Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa satu sama lain. Saya percaya pagi ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau saya jemput saudara bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami hadas saat ini. Itu semua berkat kemurahan-Mu. Itu semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas selain kami menyembah dan kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang kau perbuat di dalam
Tuhan, kami ingin mencari wajah-Mu Bapa. Kami ingin lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau Bapa. Saat pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Beracara Engkau di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, turunlah di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih atas segala pertolongan, berkat kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan ya Bapa. Tuhan, biar kami boleh beri yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Urapi kami pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Dibungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami bebas memuji, membesarkan nama Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami tolak segala kuasa intimidasi manusia, kuasa iblis kegelapan yang merongrong ibadah ini. Kami tolak, hancurkan, tangkap di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan bertata di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bersorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara pagi ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya melihat muka-muka yang bersukacita. Amin. Kasih senyum kiri kananmu bersukacita. Amin. Haleluya. Bersama dengan Tuhan saat ketik ini, hari ini kita boleh berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan.
Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam saat teduh kita bersama Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sekalipun kami kadang-kadang tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami. Dalam situasi pandemi yang sekarang, mungkin kami tidak bisa Tuhan, tapi kami mau terus mengandalkan Engkau. Karena bukti kebesaran-Mu, ketika firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan, dan kami mau terus taat kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Ajar kami Bapa Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau sempurna. Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau
selalu menyertai kami, membimbing kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sesaat kepada hamba hidupku mengenal firman-Mu. Karena mujizat hari ini akan terwujud. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kami siapkan hati kami, segenap hidup kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu di dalam hikmat dan pengurapan Allah Roh Kudus, dan mengurapi setiap kami yang sudah hadir saat ini, sehingga berkat firman Tuhan itu boleh menjadi bagian kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami tolak segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dengar firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan, pegang Alkitab kita, kemudian angkat tinggi, kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan kalau kita benar-benar siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, firman Allah akan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di tengah krisis. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan di tengah krisis. 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang wanita ayat ganjil, yang pria ayat genap ya. Dalam hitungan ketiga. 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian kata Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makanan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan ia di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan takut-takut tepuk tangannya ya. Yang penting jangan sentuh teman saudara ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Akhirnya kita ketemu lagi dalam ibadah pertama di masa pandemi virus corona ini ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, jemaat baik dari gembala, jemaat, GPDI Shekinah Glory semua aman dalam lindungan Tuhan. Dan akan terus aman dalam lindungan Tuhan. Tetapi tetap berjaga. Amin. Ya, tetap berjaga-jaga. Inilah yang dimaksud firman Allah, berjaga-jagalah dan berdoalah kamu. Nah, di masa seperti inilah firman Tuhan itu kita terapkan betul-betul ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, tema firman Allah yaitu pemeliharaan Tuhan di tengah krisis.
Diberkati Tuhan di tengah krisis. Itu judul tema firman Tuhan. Tapi sebelum saya lanjut, ada di sini yang mengalami krisis selama masa-masa pandemi ini, saudara. Ada yang mengalami krisis. Krisis ini krisis kesehatan pertama karena serangan virus corona ini. Ya, tetapi dari krisis kesehatan ini kemudian berdampak kepada krisis-krisis yang lain. Krisis ekonomi, ya kan? Sudah pasti itu kan, ya. Apalagi krisis kepercayaan, ya. Apalagi krisis dalam sosial masyarakat, ya. Krisis dalam rumah tangga, ya kan? Kalau sudah ekonomi, ya bisa berdampak juga dalam rumah tangga, suami istri dan lain sebagainya. Krisis karir mungkin, krisis pekerjaan dan lain sebagainya. Dan banyak krisis lain yang diakibatkan oleh karena kondisi sekarang ini. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sesungguhnya tetap dialami oleh kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Allah saat ini, 1 Raja-Raja 17, di sana dikisahkan tentang satu keadaan bangsa di zaman Nabi Elia. Yaitu bangsa Israel. Pada waktu itu dipimpin oleh rajanya yang namanya Ahab dengan istrinya namanya Isabel. Sebel gitu ya. Nah saudara, kenapa? Karena ratu ini memang betul-betul tidak takut Tuhan, malah dia melawan dan menantang Tuhan ya. Waduh. Karena dia memang, ini Ahab ini dia ambil istri orang di luar Tuhan, saudara. Akhirnya awalnya Ahab baik-baik jadi tidak baik, saudara. Karena apa? Dia dapat istri yang jahat ya, yang jauh dari Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana, pada masa itu bangsa Israel mengalami krisis. Bertahun-tahun tidak turun hujan. Saudara, kita pernah paling lama berapa lama tidak turun hujan? 2 bulan atau 3 bulan ya? 3 bulan yang kemarin selama saya di sini. Itu pun sudah kewalahan semua kita kan. Sudah beli air lah, sudah macam-macam lah, sudah kesulitan ya. Sudah kesulitan. Padahal sebenarnya masih banyak stok air. Di minimarket, supermarket masih banyak stok air, mineral, apa semua. Tetapi betapa sulitnya ketika kita ada di krisis seperti ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Israel pada waktu itu bertahun-tahun tidak dapat air, tidak ada hujan. 3 tahun tidak ada hujan. Saudara bisa bayangkan tidak kalau Singkawang ini tidak ada hujan 3 tahun? Kalau sekarang kebutuhan air walaupun tidak ada sumber air, tidak hujan masih ada mungkin kita bisa dapat. Tapi kalau pada zaman itu, zaman bangsa Israel, apalagi zaman Elia, kalau tidak ada hujan, itu tanah aja pecah-pecah, saudara, retak-retak. Ya. Sumber air itu merupakan kebutuhan vital pada zaman itu. Kalau tidak ada air, tidak ada sungai, tidak bisa bercocok tanam. Kalau tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa makan. Tidak ada gandum, tidak bisa tanam gandum. Tidak bisa buat roti mereka. Jadi sangat vital sekali ya. Tapi itu yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Elia. Jadi kalau saudara mengalami krisis saat ini, itu sudah dialami bangsa Israel zaman dulu, saudara. Nabi Elia sebagai hamba Allah, dia juga mengalami kondisi yang sama. Tetapi firman Allah berkata di sini, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara Elia di tengah krisis. Bahkan firman Allah berkata apa? Tuhan suruh dia pergi tinggal di tepi sungai. Sungai Kerit. Dan firman Allah berkata, pagi, petang, burung gagak datang. Bawa roti, bawa daging. Mau makan saja, mau minum aja orang Israel itu sudah susah, saudara. Apalagi mau dapat roti. Apalagi mau dapat daging. Tapi Nabi Elia ini, pagi sore dia diberkati Tuhan. Dengan roti dan daging. Luar biasa, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang besar. Dan ini terjadi karena karya Tuhan. Karena mujizat Tuhan di dalam diri Elia.
Saya ingin tanya kepada saudara, maukah saudara dipelihara seperti Elia di tengah krisis? Maukah saudara diberkati Tuhan di tengah krisis? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua mau, walaupun sulit, tapi kita rindu Tuhan mau memberkati kita. Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Pertanyaannya, kenapa Elia bisa diberkati Tuhan di tengah krisis? Kenapa Elia, saudara, masih bisa makan, masih bisa minum makanan yang enak lagi di tengah krisis? Kita lihat Ratu Raja-Raja 17. Apa rahasia Elia tetap diberkati di tengah krisis? Apa rahasia Elia tetap dipelihara di tengah situasi kondisi yang sulit pada waktu itu? Ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Mari sama-sama kita baca ayat 2, 1 Raja-Raja 17. 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada Elia. Jadi firman Tuhan datang kepada Elia. Maksudnya apa? Ternyata Elia pada waktu itu adalah seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi Elia selalu hidup dengan firman Tuhan. Apa yang dia pikirkan, apalagi yang dia mau lakukan, semua itu dia selalu berpatokan kepada firman Tuhan. Rahasia pertama, saudara, Elia dipelihara, diberkati Tuhan karena dia selalu dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau saudara mau tetap dipelihara, diberkati Tuhan di tengah krisis, maka langkah pertama yang kita mesti lakukan adalah apa? Kita datang mendekat dengan Tuhan dengan tekun dan disiplin dan tekun baca dan belajar renungkan firman Tuhan. Nah, cuma 2 orang amin. Katanya mau dipelihara, diberkati Tuhan, ya kan? Firman Allah katakan, rahasia pertama itu hidup dekat dengan firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku, di dalam firman Tuhan, kata Yesus sendiri. Dan firmanku diam di dalam kamu. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang tekun baca dan renungkan firman Tuhan selama masa-masa pandemi ini, saudara? Makanya saya sudah komitmen selalu berusaha setiap pagi saya kirim renungan sama saudara. Supaya saudara baca dan renungkan firman Tuhan itu. Saya nggak tahu apakah saudara ada baca atau tidak, ya. Tapi berbahagialah saudara yang baca dan renungkan itu. Karena itu salah satu rahasia untuk saudara tetap dipelihara dan diberkati Tuhan ketika dalam keadaan krisis. Sejak minggu lalu saya sudah komitmen untuk tiap hari jam 5 itu ada online Facebook doa pagi, baca Alkitab, menyembah Tuhan dan berdoa. Saya dengan istri sudah komitmen jam 5 pagi. Jadi saudara bisa menyaksikan live tiap hari jam 5 pagi. Kita bisa bersekutu bersama, berdoa, menyembah Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kenapa saya harus lakukan ini? Karena saya tahu ini salah satu rahasia untuk kita tetap dipelihara, untuk kita tetap diberkati di masa sulit dan masa krisis ini. Udah tahu-tahu ini kuncinya, kalau kita tidak lakukan, nah kita sendiri yang tidak mengalami. Yang setuju katakan amin. Sambil lihat kiri kanan tapi tidak usah ditos, ya, tidak usah sentuh. Amin, ya, puji Tuhan. Lihat aja kiri kanan, amin, puji Tuhan. Apalagi suami istri mesti saling mendukung, amin, puji Tuhan, ya. Lebih baik kalau suami istri sama-sama, ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, giatkan saudara semangat untuk baca renungkan firman Tuhan saat ini. Amin. Di Papua, ini teman hamba Tuhan, dia bilang dia berkunjung ke Papua pas sebelum akhir tahun kemarin. Dia berkunjung di Papua. Saudara tahu, dari kota Jayapura, dari Sentani bandara itu ke Jayapura, dan di beberapa sudut kota di Papua, dipasang itu spanduk dari umat sepupu kita, umat muslim. Ada spanduk di jalan-jalan.
Saudara tahu inti spanduk itu begini, mengkatamkan Al-Quran dalam 1 tahun. Maksudnya apa itu? Mereka baca Al-Quran dalam 1 tahun, target tahun 2020, semua umat muslim bisa baca itu semua Al-Quran. Nah, mereka punya komitmen loh seperti itu. Kita juga mesti seperti ini. Tapi yang kita baca itu Alkitab. Amin. Firman Tuhan dan renungkan itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita ambil komitmen. 2020 kita katamkan Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, rahasia kedua. Ayat 3. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang kelima. Lalu ia, yaitu Elia, pergi. Dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pergilah Elia. Setelah Elia dengar firman Tuhan. Setelah Elia dengar perintah Tuhan. Pergilah ia. Jadi Elia melakukan firman Tuhan. Jadi Elia taat firman Tuhan. Langkah kedua untuk kita tetap dipelihara, diberkati Tuhan di masa pandemi, di masa krisis, di masa sulit, yaitu taat dan lakukan firman Tuhan. Aminnya masih ragu-ragu, saudara. Nggak usah takut-takut kok bilang amin, saudara ya. Kenapa? Respon saudara terhadap firman Tuhan itu menentukan juga firman Allah, kuasa firman bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, lebih keras lagi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya nggak paksa ya, dorong aja maksudnya. Supaya jemaat mesti militan, mesti semangat dengan Tuhan ya. Karena kalau saudara semangat dengan Tuhan, Tuhan lebih semangat dengan saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi yang kedua itu adalah apa? Lakukan firman Tuhan. Saudara, waktu Tuhan suruh Elia, kamu pergi ya. Ke arah timur, pergi ke sungai Kerit. Itu sungai Kerit salah satu sungai yang mengalir ke sungai Yordan. Pergi kamu ke sana. Bersembunyi kamu di sana. Sembunyi kamu di sana. Karena Ahab mau kejar kamu itu. Raja Ahab mau kejar. Pergi kamu sembunyi. Saudara, sebenarnya secara manusia Elia nggak mau. Nggak mau dia. Kenapa? Ini kan awal pelayanan Elia sebenarnya. Tuhan suruh dia melayani, langsung Tuhan suruh dia ketemu Ahab. Sampaikan pesanku kepada Ahab. Bahwa kalau saya tidak suruh hujan turun, tidak akan turun hujan. Ini satu perbuatan yang sangat luar biasa, saudara. Karena mau bertemu dengan Ahab, apalagi Nabi Tuhan mau ketemu Ahab. Karena nabi-nabi Tuhan sangat dibenci oleh Ahab dan Isabel. Jadi ketika Elia pergi ke sana dan kemudian dia menyampaikan ini, itu resiko besar dan itu perbuatan yang spektakuler. Tapi Elia lakukan dan itu sangat luar biasa. Dan orang Israel tahu apa yang Elia lakukan itu, saudara. Jadi pada waktu itu sebenarnya karir popularitas Elia itu sedang naik-naiknya. Tapi Tuhan bilang, Elia kamu pergi, sembunyi di sungai Kerit sana. Itu bertentangan sebenarnya dengan hatinya Elia. Mungkin dia berpikir, nanti Ahab bilang apa sama saya? Baru saja kamu ngomong di depan saya, didengar semua orang. Sekarang kamu sembunyi. Nanti dipikir pengecut dia. Mungkin Elia bisa berpikir seperti itu. Bertentangan dengan logika, pikiran, dan apa yang dimau oleh Elia. Tetapi Elia menunjukkan sikap yang taat kepada firman Tuhan. Langkah kedua supaya kita dipelihara, diberkati Tuhan di tengah krisis. Taat lakukan firman Tuhan. Taat dan setia kepada firman Tuhan. Apa yang engkau baca dan renungkan tiap hari, lakukan itu. Walaupun itu bertentangan dengan hati saudara, bertentangan dengan keinginan saudara. Karena intinya keinginan daging banyak kali memang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tetapi kita tetap ambil komitmen karena ini yang Tuhan suruh melalui firman Tuhan. Saya akan lakukan firman Tuhan. Percaya kalau saudara punya komitmen seperti ini, saudara siap-siap mau diberkati di tengah krisis. Siap-siap dipelihara di tengah krisis. Kenapa saudara belum diberkati di tengah krisis? Kenapa kita belum mengalami pemeliharaan di tengah krisis seperti Elia? Karena kita belum komitmen dengan firman Tuhan hari-hari ini.
Kita lebih sibuk dengan baca WA, kita sibuk dengan baca ini, dengan ini berita luar negeri, berita corona. Lebih banyak saudara serap berita corona daripada berita firman Tuhan. Sampai saudara hafal, ini hari ini naik lagi sekian yang kena virus lagi. Hari ini sekian lagi, sampai update terus saudara ya berita corona. Berita firman Tuhan tidak diupdate. Gembala sudah kirim renungan, lewat aja ini. Kalaupun kasih jempol belum tentu ada baca. Terima kasih buat firmannya. Mungkin cuma lewat aja lihat ada Pak Gembala ada kirim surat, tapi tidak dibaca. Tapi kalau saudara mau mengalami pemeliharaan diberkati di saat krisis, baca renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu. Haleluya. Yang ketiga. Ayat 4. Ayat 3. Pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah ini. Pergi kamu ke sungai Kerit. Kenapa kok Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit? Saudara, sungai Kerit itu atau Kerit itu artinya diasingkan, disembunyikan. Ya, itu Kerit. Seharusnya Elia pada waktu itu dia dalam suasana, dalam sebuah euforia, dikenal banyak orang bangsa Israel tahu dia. Tapi kok seharusnya dia banyak orang tahu, Tuhan suruh sembunyi dia di sungai Kerit. Maksud Tuhan apa saudara? Tuhan ingin Elia sediakan waktu dulu lebih banyak berdua dengan Tuhan. Tuhan mau Elia lebih banyak bersekutu pribadi dengan Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Langkah ketiga kalau kita mau dipelihara, diberkati Tuhan di masa krisis ini. Banyaklah ambil waktu untuk mengasingkan diri secara pribadi berdoa dengan Tuhan. Satu pun tidak ada bilang amin. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan di tengah krisis, langkah ketiga, syarat ketiga, datang kepada Tuhan dan kemudian berdoa menyendiri menyembah Tuhan. Biar orang tidak lihat, biar orang tidak ketemui saudara, biar pelanggan tidak temui saudara, biar teman tidak temui saudara, tapi Tuhan ada bertemu dengan saudara. Itu jaminan untuk engkau akan dipelihara di tengah-tengah situasi krisis. Pak Aliung, aduh Pak Pendeta ini, Pak Gembala ini, situasi ini agak sulit hari-hari ini ya, ini. Betul memang. Tapi coba ambil langkah untuk datang dekat, banyak waktu dekat dengan Tuhan. Semua yang kita yang ada di sini, siapapun saudara, datang dekat, duduk diam di kaki Tuhan. Ketika Elia pergi taat kepada Tuhan dan dia ada di sungai Kerit menyendiri, tidak ada yang tahu dia di sana, sudah sendiri aja dia dengan Tuhan yang tahu dia di sana. Dia diasingkan di sana, sembunyi dia di sana, sendiri dia di sana. Tapi dalam kesendirian dia ada dekat dengan Tuhan. Secara manusia mau makan apa Elia? Ya? Mau diberkati Tuhan dengan cara apa Elia? Dia ada sembunyi di sana. Tapi karena dia taat kepada Tuhan. Tiba-tiba pagi-pagi. Kwek, 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 kwek. Burung gagak. Bukan burung merpati. Burung gagak. Kalau burung merpati masih mending kan. Ini burung gagak. Burung gagak itu kan itu gambaran dari orang luar. Orang luar, maksudnya bukan burungnya Tuhan itu kan, bukan merpati itu kan selalu dilambangkan dengan Roh Kudus ini. Ini burung gagak itu malah digambarkan sebagai kegelapan dunia. Tapi Tuhan pakai burung gagak untuk memberkati Elia. Datang burung gagak, bawa roti. Bukan cuma roti, apa lagi? Daging. Pagi, wah puji Tuhan, selamatlah saya, kata Elia mungkin kan. Wah ternyata walaupun saya tersendiri, tapi tuh tiba-tiba ada burung gagak bawa makanan. Daging lagi, roti lagi, ya kan. Tapi dia pikir, bagaimana nanti malam ya.
Sebelum malam tapi sudah datang lagi burung. Bawa lagi saudara roti, burung gagak. Elia terheran-heran. Besok lagi, pagi-pagi udah datang lagi saudara burung gagak bawa roti daging. Sore lagi datang lagi burung gagak. Setiap hari kata firman Tuhan, Elia dipelihara dengan melalui burung gagak. Dibawalah roti dan daging. Dia minum dari air sungai Kerit. Dipeliharalah Elia di tengah krisis. Diberkatilah Elia di tengah krisis. Karena apa? Dia selalu dengar firman Tuhan. Dan dia taat melakukan firman Tuhan. Dan dia rela datang menyendiri bersama Tuhan. Saudara, gampang Tuhan mau kirim berkat sama saudara. Ya enggak saudara? Justru ketika saudara alami mujizat, justru ketika saudara lakukan firman Tuhan ini, engkau nanti akan terkaget-kaget. Loh, kok Tuhan kirim pelanggan yang tidak terpikir oleh saya? Kok Tuhan kirim berkat yang tidak terpikir oleh saya? Ya. Tapi itu Tuhan bisa lakukan bagi saudara yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau mau dipelihara, diberkati di tengah krisis, lakukan firman Tuhan. Taat. Ya, puji Tuhan. Nanti saudara akan lihat ya, saudara akan terkaget-kaget. 1 Korintus 2 ayat 9, coba baca. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Pemain musik maju saja ke depan. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang taat kepada Tuhan melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu rindu datang bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Maka firman Allah berkata, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan apa? Yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia dan taat dengan Tuhan. Oh haleluya. Jadilah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hari-hari ini rindu selalu datang bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Amin, amin. Ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Mari pelayan perjamuan maju ke depan. Biarkan rohmu. Saya jemput kita berdiri semua. Haleluya, amin. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Haleluya. Bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidup. Sungguh indah.
hari ini. Saatnya Tuhan untuk kami menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami akan makan roti yang dengan iman adalah tubuh-Mu. Kami akan minum air anggur yang dengan iman adalah darah-Mu. Maka kami percaya di dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada kuasa yang menghapuskan kami segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Engkau memberkati roti dan air anggur ini, sehingga dengan iman kami menerima itu adalah tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima roti dan air anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terpecah-pecah bagi kita. Ketika kita makan, maka ada persekutuan di dalam tubuh Yesus. Air anggur adalah darah Yesus. Ketika kita minum, maka ada persekutuan di dalam darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan siap menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dengan iman.
ada penebusan. Kami percaya dengan iman, kekudusan Tuhan dikerjakan, kesucian Tuhan dikerjakan, pengampunan Tuhan dikerjakan dalam hidup kami. Dan ada pemulihan, kesembuhan, kekuatan baru akan kami peroleh ketika kami menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Mari umat Tuhan angkat tinggi tangan kanan, pegang roti yang adalah tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari pegang cawan yang berisi air anggur yang dengan iman adalah darah Yesus, dan angkatlah tinggi di atas kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima dengan iman. Haleluya. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit diberi kesembuhan, yang susah diberi penghiburan, sukacita dari Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semuanya kuatan. Dengan iman katakan sekali lagi, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semuanya kuat. Sekali lagi, yang lemah, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, semua Dia buat bagiku. Haleluya. Oh, amin, amin, amin. Angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus mari bagiku. Hosana, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada sukacita damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah diberikan sukacita penghiburan, yang ada masalah persoalan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, ada solusi yang Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami diberkati dengan kuasa firman,
Kami diberkati dengan persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama serukan amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Baik, kita akan bawa korban persembahan seperti biasanya ya, saudara bawa secara bergantian bawa dengan 2 jalur semua sini ya. Mari yang bertugas untuk kita yang bertugas bisa maju. Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah semua firman-Mu yang telah disampaikan ini Bapa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Bapa. Amin. Biarkanlah Bapa sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak hanya menjadi pendengar Puji Bapa, Tuhan. tapi kami juga menjadi pelaku-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami sebentar lagi Tuhan akan memberikan kabar persembahan Tuhan. Biarlah segala yang telah memberi ini Bapa dilipatkan ganda dengan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Puji Kami Tuhan. berdoa dan Haleluya. bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Nyanyi pujian apa yang tak cepat. Haleluya. Untuk pengumuman minggu ini kita belum ada kegiatan malam karena memang sesuai anjuran kita berusaha untuk hindari dulu pertemuan-pertemuan jemaat di waktu malam. Jadi makanya ibadah itu pagi ya, jam 8 sampai jam 9, jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi ya semoga dalam bulan ini saja dan bulan depan sudah berjalan seperti biasa. Ibadah kedua itu jam 18 ya 00. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya dorong jemaat jika saudara usahakan ya, kami pagi itu jam 5 pagi itu sudah ada doa pagi. Saudara bisa ikuti di live streaming melalui akun Facebook Tabita Tri Ibu Gembala dan saya Billy Manueke ya, kita bisa sama-sama bersekutu di sana tuh saudara ya. Berdoa menyembah Tuhan ya. Kalau memang ada misalnya saudara sudah ikuti dari awal jam 5 mendadak ada kerjaan, tidak apa-apa saudara tidak selesai. Tapi kalau bisa selesai, puji Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Amin. Mari sambil berdiri kita tepuk tangan bagi Tuhan yang baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Katakan dengan iman, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Haleluya. Daerahku
kami bersyukur. Diberkatilah kami yang sudah beribadah langsung di tempat ini. Diberkatilah kami Tuhan, jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui online Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang beribadah pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah tempat kami. Lindungilah dan sertailah kami, tibakan kami dengan selamat. Kami aman dalam lindungan penyertaan Tuhan. Semua jemaat Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami semua dengan malaikat Allah berpasukan. Hindarkan kami dari mara bahaya kecelakaan maut, kuasa apapun termasuk sakit penyakit virus corona. Kami tolak semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang kembali ke rumah tempat kami, hentar sertai tibakan dengan selamat dalam naungan lindungan Tuhan. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita belum bersalaman secara langsung ya. Tetap ikuti protokol kesehatan ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Saudara kembali cuci tangan sehingga kita tetap terus aman terjaga. Salam semuanya ya, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan lagi.